Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat, NPM 18, bersama rekan-rekan saya yaitu Trisna Maulana, NPM 20, dan Kenny Imam Mahardika, NPM 21. Bersama kami akan menjelaskan tentang konversi dari berbagai bentuk energi menjadi energi panas atau energi termal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi atau perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Konversi energi listrik menjadi energi panas dirumuskan dengan Q sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T, dengan I adalah arus listrik, R adalah resistansi, dan T adalah waktu. Salah satu pemanfaatan atau aplikasi dari konversi energi listrik menjadi energi panas adalah penggunaan alat-alat pemanas elektrik seperti setrika, oven, teko listrik, dan microwave. Nah, pada prinsipnya, penggunaan microwave itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk memancarkan radiasi sehingga menghasilkan energi panas. Energi radiasi dari gelombang elektromagnetik dirumuskan dengan E sama dengan H dikalikan F, dengan H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi gelombang. Dalam hal ini adalah gelombang mikro. Kemudian pada bab konversi energi listrik menjadi energi panas atau energi termal itu biasanya kita bahas di termoelektrik. Nah, konversi dari energi listrik menjadi energi termal itu salah satunya adalah efek Peltier. Nah, efek Peltier itu adalah fenomena di mana ketika dua logam yang disambungkan, nah kemudian dialiri arus listrik, nah sambungan antara kawat atau logam itu akan menghasilkan transfer panas atau menghasilkan kalor panas. Nah, jadi pada sambungan di antara kedua logam ini akan menghasilkan panas. Nah, efek Peltier ini ditemukan oleh Dean Peltier. Nah, kemudian setelah efek Peltier kita mengenal ada copper loss. Nah, copper loss ini adalah efek yang diakibatkan oleh semua konduktor yang dari listrik selalu menghasilkan energi panas. Nah, copper loss itu adalah dirumuskan dalam copper loss itu sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T, dengan I adalah arus, R adalah resistansi, dan T adalah waktu. Kemudian setelah copper loss kita mengenal ada hysteresis loss. Nah, hysteresis loss itu adalah kerugian panas karena karakteristik dari logam inti kumparan atau kawat atau amateur anchor. Nah, jadi ketika kita melilitkan kawat atau melilitkan logam inti dengan kumparan lilitan kawat, maka kita akan menghasilkan yang dinamakan hysteresis loss. Kemudian ada eddy current loss prinsip dari eddy current loss ini sesuai dengan hukum Faraday, di mana dia menggunakan prinsip dari induksi magnet. Nah, jika ada lempeng logam yang dialiri oleh kita beri medan magnet B, maka pada lempeng logam tersebut akan mengalirkan arus yang berputar seperti ini yang dinamakan arus eddy. Nah, arus eddy tersebut akan menghasilkan kerugian panas. Nah, rugi panas dari arus eddy itu dirumuskan dengan P kuadrat dikalikan B kuadrat dikalikan D kuadrat dikalikan F kuadrat dibagi 6 K Rho dan D. Nah, di mana P tersebut adalah rugi panas dalam watt per kilo, dan B adalah medan magnet maksimum dalam Tesla, D adalah ketebalan dari lempeng, kemudian F adalah frekuensi, K adalah konstanta, mana untuk besi nilainya adalah 1 dan untuk kawat biasanya nilainya adalah 2. Nah, untuk Rho adalah hambatan jenis dengan satuan ohm meter, dan D adalah densitas, yaitu kilogram per meter kubik. Nah, kemudian biasa kita gunakan untuk aplikasi lebih jauh, yaitu untuk pemanasan yang lebih tinggi, biasanya kita menggunakan prinsip yang dinamakan heater induction. Nah, atau pemanas induksi. Nah, pemanas induksi ini dia juga memanfaatkan prinsip dari induksi medan magnet. Prinsip induksi medan magnet di mana ketika kita mengalirkan arus pada kumparan kawat seperti ini, maka kumparan kawat ini akan mengalirkan medan magnet, menghasilkan medan magnet ke bawah. Nah, medan magnet tersebut kemudian akan memanaskan logam
seperti ini. Nah, logamnya akan memanas. Nah, secara prinsip seperti eddy current, ya mirip seperti eddy current, di mana medan magnet B tersebut akan memanaskan logam. Nah, untuk heater induction tersebut biasanya kita aplikasikan di berbagai pabrik untuk meleburkan atau memanaskan logam. Nah, biasanya pada suhu yang tinggi dengan arus yang tinggi pula. Karena untuk meleburkan logam biasanya kita memerlukan energi panas yang sangat tinggi. Nah, kemudian pada pemanas induction pemanas ini, ketika benda selain yang menghasilkan medan magnet atau yang tidak terpengaruh oleh medan magnet, dia tidak akan mengalami panas. Nah, jadi ketika kita berada di dekat heater induction ini, nah misalkan tangan kita berada di dekat heater induction ini, jadi tangan kita tidak akan merasakan panas yang secara signifikan. Tidak seperti logam karena dia itu terpengaruh oleh medan magnet, jadi logam tersebut bisa memijar atau memanas. Nah, untuk video dari heater induction tersebut banyak sekali ditampilkan di YouTube. Nah, teman-teman bisa melihat videonya. Nah, video tentang heater induction tersebut. Nah, eksperimennya itu sangatlah seru, sangatlah bagus ya. Bisa dilihat di YouTube. Nama saya Kenny dari Angkatan 2017 NPM 21. Saya menjelaskan tentang produksi energi termal. Jadi, dari mana sih energi termal itu bisa terbentuk? Nah, saya akan menjelaskan dari dua aspek, yaitu pembentukan energi termal dari energi mekanik dan pembentukan energi termal dari energi kimia. Saya akan menjelaskan tentang konversi energi mekanik menjadi energi termal. Dalam produksi energi termal ini, energi yang dihasilkan biasanya tidak dapat digunakan lagi. Dan terjadinya energi termal akibat energi mekanik ini terjadi akibat adanya gesekan. Nah, di sini misalnya kita ada mobil dengan kecepatan awal VI, dengan kecepatan akhir VF. Kita ngerem, kita injak rem, dan akhirnya kecepatan akhir kurang dari kecepatan awal, yang mengakibatkan energi kinetik akhirnya kurang dari energi kinetik awal. Kalau menurut hukum kekalahan energi awal harusnya sama dengan energi akhir. Kalau misalnya energi yang dimiliki oleh mobil pada keadaan awal itu energi kinetik awalnya KI, dan akhir itu kinetik akhirnya, berarti dan energi kinetik akhirnya itu kurang dari energi kinetik awal, sisa energinya kemana? Nah, energinya itu dikonversi menjadi energi termal akibat adanya gesekan. Jadi kalau misalnya mobil itu kita rem kecepatan VI menjadi kecepatan VF, berarti kecepatannya menjadi dari KI menjadi KF. Nah, ini kita rem ada gaya gesekan mengarahnya ke kiri, sedangkan perpindahannya itu ke kanan, yang menghasilkan W-nya itu sama dengan min Fs. Ya sebenarnya Fs sih, cuma dia energi ini ke kiri gayanya. Jadi dari hukum 2 Newton ya, A-nya itu bernilai negatif, jadi perlambatan. Bukan percepatan ya, jadi perlambatan A di sini. Kalau misalnya percepatan berarti min MA. Nah, kalau dari rumus yang sebelumnya, cara nyari Q-nya berarti Q sama dengan KI kurang KF. Nah, ini tuh apa? Ini tuh kerja negatif, karena kerja itu kinetik akhir kurangi kinetik awal, ini kinetik awal kurangi kinetik akhir, sehingga didapatkan min Fs. Dan F-nya itu menurut hukum Newton min FMA, F sama dengan min MA. Jadi si negatifnya hilang, sehingga si Q-nya sama dengan
gaya gesekan dikali perpindahan, karena kerjanya itu F kali S dan F-nya itu min MA. Nah, kalau misalnya kita mau lihat laju konversi panasnya, berarti Q per T. Nah, ini ada A apa maksudnya? Jadi dia bergantung sama luas permukaan roda yang mengenai cakramnya. Semakin besar kan berarti semakin banyak Q yang dihasilkannya. Maksudnya Q. Jadi Q-nya itu A kali Q kecil T. Kalau misalnya A-nya besar, berarti Q-nya besar. Berarti Q-nya ini sendiri, berarti Q per T, ada A-nya dibagi T dan A. Sehingga kita masukkan rumusnya, kita dapat persamaan ini untuk laju perubahan energi mekanik menjadi thermal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konversi energi kimia menjadi energi thermal. Kalau misalnya energi kimia menjadi energi thermal itu, energi thermalnya bisa kita gunakan. Beda dengan dari mekanik menjadi thermal. Kalau mekanik menjadi thermal, gara-gara gesekan, itu energi thermalnya tidak bisa dipakai lagi. Kalau misalnya untuk digunakan untuk mesin atau mesin mobil atau mesin pembangkit, kita membutuhkan energi thermal yang bisa digunakan untuk menghasilkan kerja. Maka dari itu kita menggunakan konversi dari kimia menjadi thermal, bukan mekanik menjadi thermal. Di sini apa sih si reaksi kimia itu sendiri? Reaksi kimia itu kita misalnya punya molekul nih yang terdiri dari atom, dan ini atom dengan unsur berbeda. Kita kasih energi, dia lepas atom-atomnya. Terus dia akan bergabung lagi, cuma pasangannya ganti, pasangannya beda sama dari awal. Ini namanya reaktan. Ini namanya produk. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Sama seperti gravitasi, benda itu cenderung untuk mencapai energi dari tinggi ke rendah, energi potensial tinggi ke potensial rendah. Sama dengan pulpen tadi barusan jatuh. Karena posisi ketinggian di bawah itu energi potensialnya lebih rendah. Untuk energi potensial dari atom dapat ditunjukkan lewat grafik ini. Nah, si grafik ini, misalnya ini ada dua atom yang saling berjauhan. Kalau berdekatan, energinya menurun, si energi potensial. Ini energi potensial ya. Energi potensialnya menurun. Tapi energi kalau misalnya ditambah dekat lagi, energi potensialnya malah bertambah. Kenapa? Karena kalau udah saling berdekatan gini, proton sama proton, dia saling tolak menolak. Sedangkan kalau berjauhan, yang dominan itu tarikan antara elektron dengan proton. Jadi yang paling stabil itu, yang energi potensialnya paling rendah, adalah posisi ini. Ya, di situ terjadi namanya ikatan kimia. Dan energi dari sini ke sini itu disebutnya energi ikat. Jadi untuk melepas atom dibutuhkan energi. Untuk menyatukan atom, ya menghasilkan energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas. Nah, kalau misalnya energi yang dibutuhkan itu lebih besar daripada energi yang dihasilkan, itu namanya reaksi endotermis. Jadi dia menyerap panas. Kalau energi yang dibutuhkan untuk melepas atomnya itu lebih kecil daripada energi yang dihasilkan saat atomnya bergabung kembali, itu namanya eksotermis. Berarti dia melepas energi dalam bentuk panas. Ini diagramnya, ini reaktan, ini produk R, P, ini R, P.
ini P, reaktan dan produk. Untuk reaktan dia kita kasih energi panas untuk aktivasi supaya atomnya lepas, sehingga saat bergabung lagi nanti dia melepas energi. Di sini ada energi yang diserap karena yang dihasilkan itu tidak sebesar energi aktivasinya. Di sini tidak ada yang diserap untuk eksotermis. Berarti semua energinya ini akan dilepas kembali dalam bentuk panas. Nah, reaksi eksotermis yang biasanya dipakai itu merupakan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu dasarnya seperti ini. Bahan bakar dengan oksigen, nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kalau misalnya bahan bakarnya mengandung unsur lain selain karbon dan hidrogen, misalnya mengandung nitrogen, berarti di sini ada hasilnya nitrogen, ada sulfur dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia ini oktana, berarti dia cuma hasilnya karbon dioksida sama air aja, uap air. Kenapa? Karena dia cuma mengandung C sama H. Nah, untuk mengetahui jumlah udara yang dibutuhkan untuk mereaksikan bahan bakar ini, kita menggunakan yang namanya rasio udara bahan bakar. A per F ini, A itu air, F itu fuel. Jadi apa sih ini? Jadi rasio massa dari udara yang dibutuhkan untuk mereaksikan bahan bakar sehingga habis. Jadi kalau misalnya kita reaksikan, udaranya habis bereaksi, si bahan bakarnya juga habis bereaksi. Rumusnya untuk mencarinya seperti ini. Untuk gasolin biasanya menggunakan oktana ya. Si A per F-nya itu 14,7 banding 1. Kalau yang lain itu misalnya untuk diesel atau menggunakan metanol atau etanol atau bahan bakar yang lainnya, berarti si ininya bukan 14,7 itu untuk oktana 14,7 banding 1. Di sini semakin banyak C sama H atau unsur-unsur lain, artinya semakin banyak udara yang dibutuhkan untuk membakarnya, untuk membakar habis si bahan bakarnya. Tapi kalau misalnya si bahan bakarnya itu udah mengandung oksigen, contohnya metanol sama etanol, dia kan udah mengandung oksigen di si molekulnya, berarti tidak membutuhkan begitu banyak udara untuk untuk membakar habisnya. Maka dari itu di sini dikurangi O2, bukan yang lain positif ditambah, jadi dikurangin. Berarti kalau misalnya di bahan bakarnya itu mengandung oksigen, tidak membutuhkan begitu banyak udara. Nah, perbandingan antara udara dengan bahan bakar ini merupakan hasil perhitungan. Tapi kenyataannya, kenyataan, dia nggak seperti ini. Dan maka dari itu kita menggunakan suatu kuantitas yang dinamakan lambda. Di sini lambda bukan panjang gelombang ya, tapi dia perbandingan antara rasio kenyataan dengan rasio perhitungan. Kalau misalnya rasio kenyataannya itu lebih kecil daripada rasio perhitungannya, berarti si lambdanya itu kurang dari 0, dinamakan rich. Nah, si rich ini artinya karena ininya lebih kecil daripada hasil perhitungan, artinya si udaranya itu udaranya habis bereaksi, tapi masih ada bahan bakar yang tidak habis bereaksi.
kebalikannya, kalau misalnya rasio udara dan bahan bakar kenyataannya itu lebih besar daripada hasil perhitungan, berarti lambda-nya itu lebih besar dari 1, disebutnya Lin. Ini akan mengakibatkan udaranya yang justru yang nggak habis bereaksi. Si udaranya nggak habis bereaksi, tapi bahan bakarnya itu habis bereaksi. Nah, untuk daya yang dihasilkan berdasarkan apakah mesin itu rich atau lean, ini lambdanya. Kalau misalnya lambdanya 1, ini lambda 1, artinya sesuai sama perhitungan, berarti udara sama bahan bakar itu sama-sama habis bereaksi. Tapi kita lihat di sini, maksimum P maksimum itu tidak sama dengan untuk lambda bukan lambda sama dengan 1, tapi lambda kurang dari 1 atau rich. Berarti kita tidak harus menggunakan yang teoritis, tapi tergantung dengan apa yang diinginkan gitu. Biasanya kalau rich atau lean, dia tidak terlalu panas mesinnya kalau dibandingkan dengan lambda 1. Oke, nama saya Trisna Maulana, NPM 20. Saya ingin menjelaskan tentang konversi energi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Muhammad Taufik Hidayat dan juga Kenny Imam Mahardika. Jadi untuk yang saya jelaskan ini bagian produksi energi termal yang diproduksi dengan menggunakan energi nuklir, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mengaju ke sana, kita lihat dulu. Di sini ada gambar atom. Kita tahu bahwa atom dikelilingi oleh elektron, ya kan? Yang dimana di dalam atom itu terdapat inti atom atau yang disebut dengan nukleus. Nah, pada nukleus ini atom memiliki energi potensial yang sangat besar. Nah, energi potensial ini yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energinya gitu ketika ditembakkan dengan neutron. Nah, itu pada reaksi nuklir itu ada 3 komponen atau bagian-bagian dasar reaksi nuklir yang kita harus tahu. Yang pertama ada fuel bundle atau yang disebut dengan istilahnya sumber energinya gitu. Nah, biasanya bahan bakar ini atau fuel bundle ini terdiri dari uranium. Nah, kemudian ada control rod. Control rod ini adalah sesuatu yang bisa mengontrol laju produksi neutron di dalam reaksi fusi itu. Nah, kemudian ada coolant. Nah, coolant ini adalah pendingin. Nah, pendingin ini fungsinya adalah agar panas yang ditimbulkan tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga kita bisa istilahnya masih memanage si energi panas yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Itu adalah reaksi pemecahan atau pembelahan dari atom menjadi 2 bagian, menjadi unsur yang lebih ringan. Pada mulanya, suatu neutron ditembakkan kepada inti atom. Nah, kemudian atom itu akan membelah, di mana belahannya ini pada satu atom yang membelah itu akan menghasilkan 3 neutron. Nah, 3 neutron itu kemudian akan menembakkan kepada atom-atom yang lainnya di dalam reaktor. Nah, sehingga di dalam reaktor nuklir itu akan terjadi reaksi berantai, sehingga gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah reaksi berantai dari reaktor. Nah, seperti itu. Sehingga akan terus menerus. Nah, dari situ selain juga menghasilkan energi termal yang tinggi, nah, reaksi nuklir ini juga akan menghasilkan radiasi alfa, radiasi beta, dan juga radiasi gamma yang ini cukup berbahaya, sehingga reaksi nuklir ini memang harus menggunakan pengaman yang cukup dan juga sangat safety gitu. Nah, selanjutnya energi panas yang dihasilkan ini akan digunakan untuk memutar turbin, yang dimana turbinnya itu akan dapat menghasilkan arus listrik. Yang arus listrik ini yang akan dimanfaatkan di dalam
pembangkit listrik tenaga nuklir ini dan juga didistribusikan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf apabila video ini banyak kesalahan dan juga kekurangan. Apabila taufiq wal hidayah, saya Trisna Maulana pamit undur diri. Teman saya Taufik dan juga Kenny juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.